Kita berdoa pagi ini mudah-mudahan Peggy Setiawan kuli bangunan terbebas. Ya, belum pakai CCTV aja udah bisa lo ngebuntutin yang namanya Pak Cecep. Lo asal tahu ya, belekok ya, dengerin ya. So hebat calon wali kota yang namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandolo Official. Kali ini saya akan mereaksi sebuah kasus pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini ya guys. Dan kita doakan semoga Peggy Setiawan hari ini bebas ya guys dari jeratan hukum. Dan Ibu Widya juga ikut mendoakan agar Peggy Setiawan yang merupakan korban mafia hukum segera dibebaskan. Yuk kita ikuti videonya agar kita tidak gagal paham. Pagi guys, jelang subuh, belum azan ya. Kita berdoa pagi ini mudah-mudahan Peggy Setiawan kuli bangunan terbebas dan saksi-saksi pada saat di depan SMP-nya itu ya dilindungi bagi saya. Oh ya, ada apa namanya, kalau insting saya itu sangat kuat dan itu ya banyak yang ngebully. Kemudian ada yang ini, nah sekelas Putri juga ya, saya lihat orangnya sering foto ke keluarga mantan wakil bupati yang saat ini mencalonkan diri jadi bupati ya kan. Jadi gini ya Cuk, ya gini, omongan saya itu ada orang yang menggarisbawahi arah omongan saya kemana dan kemana. Lu bilang kalau gua ya Putri ya, lu bilang kalau gua ini nggak level sama lo akan buktikan kehebatan lo gitu ya. Itu up to you ya. Tapi nyatanya begini ya Putri, karena lo sering gandeng yang namanya keluarganya mantan wakil bupati. Saat ini ya Put, ada pertemuan yang namanya ibu-ibu pejabat itu ada bertemu dengan seseorang ya, karena ingin mengamankan diri. Saat ini kan yang namanya Peggy Setiawan yang kamu bela-bela sebelah itu, anaknya Pak Cecep itu nggak ada di tempat loh. Ya. Nah sekarang saya kasih tahu lah cecunguk itu ya, satu itu ya, dengerin ya. Nah, ada orang yang menelusuri, dia mau kemana dan kemana. Ternyata Pak Cecep itu punya pilah loh. Ya, punya pilah Pak Cecep itu. Ya, asal kamu tahu dia bukan sembarangan titipan dari siapa. Pak Cecep tinggal di pilah, iya kan? Dunia ini udah canggih loh, CCTV itu ada di mana-mana. Ya, andai ada presiden yang ini ya, presiden yang orangnya apa ya, nggak berbohong, orangnya yang nggak iming-iming tok ya, maunya kita seperti yang di luar negeri itu, setiap gang bahkan di sungai-sungai juga ada CCTV gitu. Kenapa? Jadi orang membuang sesuatu pun di sungai-sungai itu ada kedapetan semua, langsung gercep tangkap. Nah Indonesia aja yang ketinggalan. Indonesia karena kekayaannya juga kan banyak ding maling begitu aja. Jadi begitu. Jadi andai ada CCTV itu ya, belum pakai CCTV aja udah bisa lo ngebuntutin yang namanya Pak Cecep. Lo asal tahu ya, belekok ya, dengerin ya. So hebat calon wali kota yang namanya Putri ya, selalu live di yang namanya mengharap gift di yang namanya TikTok. Ya, sekelas Putri bilang pengacara babunya si Paris ya, kok bilang nggak level sama saya ya, nggak tentu nggak bisa lo nandingin, isi kepala saya nggak bisa lo nandinginnya, masih jauh. Lo mah sekelas kutu buat gue ya. Dengerin nih, saat ini aja orang tua yang lo bela-belain itu ya, yang gandeng ke keluarga Pina, gandeng ke ini ya, bilang kalau komen bikin akun palsu, bilang ngalur ngidul kalau kata lo ya, terserah lo ya. Ya tapi gini,
saat ini aja ada orang yang menelusuri Pak Cecep kemana dan kemana, Peggy Setiawan kemana dan kemana. Itu tahu sekarang ini ya. Jadi info. Jadi Pak Cecep yang merupakan orang tua angkat dari Peggy yang merupakan anak mantan bupati ya, itu ternyata dia diduga pergi ke villa karena Pak Cecep punya villa ya. Jadi pasca pra peradilan Peggy Setiawan anak kuli bangunan ini, sementara Peggy anak Pak Cecep kabur ya. Yuk kita lanjutkan videonya. Mulut saya speak up ya, itu ada loh orang yang bekerja menelusuri ke sana kemari itu. Pak Cecep itu punya pilah. Kalau kamu mau tahu itu yang saya simak, ada seseorang yang menelusurinya ya. Jadi pertanggungjawaban kamu untuk memutuskan bahwa otak pelaku Peggy Setiawan kuli bangunan itu salah, ya kan? Kenapa? Kalau saya sindir kemarin, Peggy Setiawan kita ada dua, ya kan? Satu anaknya Pak Cecep, yang satu di Jeruji. Itu dengar kata-kata saya itu aja dia udah kocar-kacir lari kemana-mana, ya kan? Nah itu artinya kenapa ada orang loh mengamati saya ini bicara seperti apa dan seperti apa, bukan tidak. Nah ya artinya yang tukang bohong itu ya Putri itu ya banyak bohongnya ya, ke sana hanya mendampingi pengacara sama temannya itu kan. Ayo yang satu lagi temannya bilang, ayo tidak ada menutup ini, artinya dari nada omongannya aja minta saya bergabung dengan dia, minta informasi kan sama saya ya. Sorry lah ya, sampai mati pun nggak akan bergabung sama tim Putri ya. Dia itu ular kepala dua, kesana kesini beda ya, itu namanya omong kosong, itu namanya ya. Jadi mudah-mudahan dari speak up saya itu ya ada banyak orang lagi yang mencatat, menggarisbawahi omongan saya itu. Jadi Pak Cecep, bapaknya Peggy Setiawan Cianjur, itu punya pilah ya, punya pilah ya. Ada, saya udah nyimak orang yang menelusurinya ya. Jadi karena dia jarang bukan berbentuk speak up, jadi nggak viral itu ya. Tapi mudah-mudahan saya speak upin seperti ini, mudah-mudahan ada lagi orang yang menelusurinya ya. Jadi mau lari kemana Pak Cecep sama Peggy Setiawan Cianjur, mau lari kemana? Saya harap ya Presiden, ini katanya Bapak Presiden kemarin mau menyelesaikan HAM di masa lalu pada saat 2019 ya kan, bilang mau menyelesaikan HAM di masa lalu. Ini kasus HAM juga ya, artinya perempuan remaja korbannya. Jadi bayangkan sama anda semua, kalau anda semua itu di situ punya anak perempuan digituin, apa enggak tersayat-sayat perasaan orang tuanya ya. Hanya orang gila aja bangga di atas derita Pak Pina ya. Hanya orang gila menurut saya kalau orang bangga di atas derita Pina, sok tidak bersedih. Kalau saya seumur hidup saya nggak bakal lupa itu kasus itu ya. Tapi entahlah orang itu keluarganya punya nurani atau tidak ya kan. Malah gak ikut, setelah ikut yang namanya keluarga calon bupati saat ini, mantan wakil bupati Ibu Ayu ya, sering diajak-ajak yang namanya foto bareng, makan bareng sama yang namanya Ibu Ayu calon bupati saat ini tuh ya. Dia kok jadi lempem, jadi letoy, kemarin ngomongnya begini, sekarang begini, selalu berbeda-beda ya, psikopat loh ya, ya selalu begini-begini. Jadi beginilah bro ya, kalau hukum kita ini ya sangat-sangat gimana ya. Ya kita kembali lagi, kalau di Indonesia ini begini, geger dulu baru diusut, geger dulu baru diusut begitu. Kalau nggak geger ya diem aja mereka, keenakan ya kan. Jadi geger dulu baru diusut ya. Kalau ada seseorang yang mengaku
Jadi memang hukum di Indonesia ini no viral, no justice. Jadi geger dulu, baru diusut. Nah, tentunya dengan kasus Vina ini, geger seantero jagat raya Indonesia, baru kasus Vina diusut. Ya, ada benarnya juga omongnya Bu Widya ini ya. Ayo lanjutkan video berikutnya. Angkatnya, ya menyentilnya itu baru geger. Nah, baru diusut kocar kacir. Ini adain itu, adain ini. Itu hukum di Indonesia. Kenyataan, ya. Kemudian orang yang geger menggegerkan itu harus ditangkap, ya, dengan nilai 5 miliar pula, ya, yang nggak tanggung-tanggung. Uang kamu kira uang tuh bisa ya menyelesaikan segalanya. Kalau saja Indonesia ini hukumnya ya benar-benar kuat, ya. Orang yang adakan sayembara aja tuh, kalau gua ciduk langsung, itu ada apa dengan mereka ini? Apakah mereka ikut geng juga? Kita ingat kembali ya, geng ada 2 bagian ya. Ada ya dari narkoba, ada yang judi. Jadi di situ saja kita melek ke kasusnya Sambo dulu. Nah, begitu juga kasus Pinah ini ya. Udah senior, bro, ya, orang atasan yang akan terlibat. Ya, jadi begitu. Ya, saya harap Pak Sigit jangan tidur soal ini, jangan pandang bulu, Pak. Tolong tegakkan ini ya, hukum di Indonesia ini, ya. Andai ada orang ya benar-benar panjang taringnya, ya, seperti dijadikan Kapolri seperti Pak Sigit itu, bersih rakyat Indonesia ini. Nggak ada grup-grup narkebe lagi, ada geng namanya judi online lagi, Pak. Itu kan semuanya dilindungi. Narkebe tertangkap anggota-anggotanya. Siapa? Kita dilindungi siapa? Polres itu, virus ini. Ada, itu pemberitaannya juga ada. Ya kan? Kaget kan? Boleh cari kalian di situ. Yang melindungi adalah anggota. Ya kan? Oke guys, jadi kasus Vina ini merembet kemana-mana. Mulai dari kasus narkoba, pembunuhan, dan kasus-kasus lain yang melanggar hak asasi manusia. Dan tentunya keadilan di Indonesia ini belum baik ya guys. Makanya semoga keadilan dan hak asasi manusia sepenuhnya di Indonesia ini bisa membaik. Dan pesan dari Bu Widya kepada Pak Listio Sigit yang merupakan Kapolri Indonesia, semoga tetap diusut sampai tuntas. Salam NKRI tetap waras.